Eh, Kali ini kita akan membahas tentang penelitian yang kemarin sudah saya share, yaitu tentang pembuatan chiffon cake yang diganti bahan dasarnya dengan tepung singkong, lalu disubstitusikan dengan tepung kacang hijau. Gitu. Penulisnya Rianti Purnamawati, untuk penerbitnya karena ini bukan jurnal, ini skripsi, yaitu dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Boga Fakultas Teknik di Universitas Negeri Semarang. Untuk tahun terbitnya tahun 2015. Untuk abstraknya, saya akan memberi hadiah atau gift reward kepada mahasiswa yang membuat abstrak sebagus mungkin, sesimpel mungkin, tapi kontennya lengkap dan bahasanya mudah dipahami oleh mahasiswa yang lain. Jadi gift-nya berupa chiffon cake entah rasa apa, jadi nanti biar kalian tahu bedanya antara chiffon cake, brownies, terus kue tart, bolu itu apa sih gitu. Jadi chiffon cake itu cake yang teksturnya lembut, dia itu basicnya putih telur. Jadi pembuatannya itu putih telur yang dikocok sampai kaku lalu dicampur ke adonan chiffon cake-nya. Jadi kenapa teksturnya lembut dan pori-porinya itu banyak dan cenderung beratnya itu lebih ringan. Untuk abstraknya sendiri di sini tujuannya mengurangi penggunaan tepung terigu dengan menggantinya dengan tepung singkong dan mensubstitusi kacang hijau sebagai sumber protein nabati. Tujuannya yaitu mengetahui perbedaan kualitas indrawi. Kualitas indrawi itu bisa juga disebut dengan sifat organoleptik, untuk mengetahui tingkat kesukaan dan mengetahui kandungan zat gizi berupa protein, karbohidrat, dan serat kasar. Jadi ketiga formula itu dicek dan ditambahi dengan hasil dari cek laboratorium formula kontrolnya. Jadi yang 0%, formula yang 0% itu juga dicek. Untuk substitusi tepung singkong dan tepung kacang hijau, persentasenya 30%, 40%, dan 50%. Teknik analisis datanya, uji indrawi menggunakan ANOVA one way dan dilanjutkan uji 2K. Selanjutnya, untuk uji kesukaan menggunakan analisis deskriptif persentase, dan untuk kandungan gizinya dilakukan di laboratorium. Hasil dari penelitiannya ternyata ada perbedaan kualitas organoleptik pada chiffon cake, bisa dibandingkan dengan kontrolnya. Jadi kontrol juga dicek, ketiga formula juga dicek. Jadi total yang dicek itu ada 4. Di sini peneliti ini sangat rinci untuk melihat aspek organoleptiknya karena dari warnanya itu dibagi menjadi 2, ada warna bagian luar dan ada bagian dalam. Karena kalau itu biasanya luarnya coklat, dalamnya agak kekuning-kuningan. Lalu aspek yang dinilai ada aroma, tekstur, pori-pori, dan rasa. Berdasarkan uji kesukaannya, ternyata sampel A yang memiliki persentase rata kesukaan tertinggi sebesar 71,96 dengan kriteria suka. Berdasarkan hasil uji kimiawinya, kandungan protein tertinggi sampel C, kandungan karbohidrat tertinggi pada sampel A, dan serat kasar tertinggi pada sampel C. Sarannya untuk penelitian ini yaitu produk yang sudah dibuat sebaiknya diberikan kepada populasi yang dituju. Misalnya kalau produk ini memang tinggi protein, berarti diberikan kepada
penderita yang kekurangan protein. Untuk mengisi isian deskripsi produk, produk yang diformulasi berupa chiffon cake, bahan fortifikannya singkong dan kacang hijau. Untuk bentuknya, dua-duanya dijadikan tepung dahulu, dan zat gizi yang ditambahkan berupa karbohidrat dari tepung singkong, protein dari kacang hijau, dan serat kasarnya juga dari tepung singkong. Metode formulasinya bisa perbandingan atau substitusi. Perbandingan karena ada dua perbandingan produk fortifikan yang digunakan. Dan kalau substitusi ini konsentrasinya kepada kacang hijaunya. Jadi ketika kacang hijau 30%, maka tepung singkongnya menyesuaikan. Begitupun selanjutnya sampai ketiga formula. Besar sampel pada organoleptik sebesar 20 panelis, dan untuk analisis datanya ANOVA one way untuk sifat organoleptik, uji deskriptif untuk kesukaan. Sebelum menggunakan ANOVA one way, diuji normalitas dan homogenitasnya dulu. Di sini bisa dilihat besar panelisnya pada penelitian itu sebenarnya untuk seleksi calon panelis ada 30, lalu yang tidak lolos ada 2 orang. Yang lolos ada 28. Selanjutnya ada tahap wawancara, sehingga diperoleh panelis agak terlatih sebanyak 20 orang. Nah, ini untuk tabel formulasinya, 30% substitusi kacang hijau menggunakan formula A, disebut formula A, untuk formula B 40%, dan formula C sebesar 50%. Dan ini untuk resepnya. Jadi 30% itu didapatkan menggunakan patokan tepung terigu yang digunakan. 30%-nya 50 gram, yaitu 15%. Dan untuk menentukan tepung singkongnya berarti 50 dikurangi 15. Jadi semua formulasi itu totalnya 50 gram. Formula B, contohnya 40%-nya dari 50 adalah 20 gram. Jadi untuk tepung singkongnya sebanyak 30 gram. Bisa perbandingan sebenarnya. Kalau misalnya perbandingan berarti yang formulasi A itu 30 banding 70. Formulasi B 40 banding 60, dan formulasi C itu 50% banding 50%. Jadi yang jadi patokan di sini adalah substitusi tepung kacang hijau, dan untuk perbandingan harus disebutkan tepung singkong dan tepung kacang hijau. Nah, ini untuk hasil uji organoleptiknya. Dari ke-6 aspek yang dinilai, ternyata hasilnya berbeda nyata semua. Jadi ketiga produk itu dibedakan dengan produk kontrol. Jadi ternyata ada perbedaan dari aspek warna bagian luar cake, warna bagian dalam cake, aroma cake, tekstur dan pori-pori, serta rasanya berbeda semua. Ini hasil dari uji laboratorium tentang kandungan zat gizinya. Jadi untuk produk kontrol tanpa penambahan itu ada 3 kali pengulangan dan rata-rata proteinnya 8,3, karbohidratnya 9,7, serat kasarnya 3,4. Jadi ketika ada pengulangan, ini 2 kali pengulangan, berarti hasil yang pertama dan hasil yang kedua itu ditambah lalu dibagi 2 karena hanya 2 kali pengulangan. Jadi biasanya peneliti itu ada yang mengulang 2-3 kali pengulangan agar hasilnya itu bisa valid. Karena bisa dilihat mungkin dari nilai utuhnya, misalnya karbohidrat di formula kontrolnya itu 19, cuman beda komanya. Nah, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Bisa jadi waktu memanggangnya yang mungkin lebih lama sedikit atau lebih sebentar sedikit, itu bisa mempengaruhi zat gizinya. Atau bisa jadi waktu
penimbangan, ada 0,0 sekian persen yang ketambah gitu ya, atau gimana. Jadi untuk mengurangi biasnya penelitian, biasanya peneliti melakukan pengulangan. Untuk kesimpulannya bisa dilihat tadi, jadi kualitas indrawi atau sifat organoleptik dari sifon yang sudah dibuat, ketiganya benar-benar berbeda dengan sifon kit pada resep kontrolnya. Jadi semua aspek menunjukkan perbedaan yang signifikan. Untuk yang kedua, kesimpulannya semua sifon kit yang dibuat itu disukai oleh masyarakat, tetapi yang memiliki persentase tertinggi adalah sampel A, yaitu sebesar 71,96% dengan kriteria suka. Dan untuk kesimpulan yang terakhir, kandungan gizi yang tertinggi, sampel C, protein yang tertinggi pada sampel C 9,52, untuk kandungan karbohidrat tertinggi sampel A 21,13, dan serat kasar tertinggi pada sampel B 4,4%. Untuk saran yang bisa saya berikan pada penelitian ini, yaitu ada zat lain yang juga yang diteliti, bisa jadi dari lemaknya atau dari vitamin atau mineral yang ada di sifon cake tersebut. Lalu adanya proses pemberian atau intervensi pada golongan yang membutuhkan gitu ya. Jadi untuk pertanyaan yang harus kita diskusikan pada season ini, mengapa latar belakang pada penelitian tersebut tidak menjadikan suatu penyakit sebagai alasan pembuatan produk? Yang kedua, mengapa peneliti juga menambahkan kacang hijau sebagai fortifikasi? Kenapa tidak cukup singkong saja? Lalu yang ketiga, apakah tujuan utama atau tujuan yang paling penting pembuatan formulasi sifon cake tersebut? Yang keempat, ada berapa produk pembuatan formulasi tersebut? Dan yang nomor 5, berapa aspek penilaian organoleptik yang digunakan? Nomor 6, uji apakah yang dilakukan sebelum uji organoleptik dan tujuannya apa? Yang nomor 7, mengapa peneliti melakukan pengulangan pada uji kimia produk? Kita akan diskusi pada moodle-nya. Baik, terima kasih.